Oke, langsung saja di video kali ini Mimin akan sedikit menceritakan bagaimana ganasnya Zovan membantai seluruh aliansi gerbang kekaisaran di saat debat esotrik. And let's begin. Di lain sisi, aliansi gerbang kekaisaran yang dipimpin oleh Huang Pu Qiantian telah menunggu Zovan. Mereka yakin Zovan akan membalas dendam. Dan setelah seharian menunggu, akhirnya Zovan pun tiba. Dan hanya ada satu kata yang keluar dari mulut Zovan. Huang Pu Qiantian, hidupmu adalah milikku. Mendengar perkataan tersebut, Huang Pu Qiantian pun langsung memberikan aba-aba. Sontak 10.000 orang langsung menyerang Zovan. Ratusan di antaranya merupakan ahli di ranah Tianshuan. Dan mereka bahkan menggunakan senjata pusaka tingkat 4. Lalu semua senjata dan juga serangan pun langsung menuju tepat ke arah Zovan. Penonton yang melihat kejadian tersebut bahkan mengira jika Zovan akan kalah. Tapi apa yang terjadi sangatlah berbeda. Tepat beberapa saat setelah Zovan terkena serangan, sebuah ledakan pun terjadi. Zovan pun mengeluarkan sayap petirnya, di mana sayap petir tersebut diselimuti oleh petir ungu. Dan setelahnya, ratusan orang yang awalnya menyerang Zovan pun langsung binasa, terkena serangan dari sayap Zovan. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, baik musuh ataupun kawan, merasa sangat kaget. Mereka bahkan tidak menyangka jika Zovan sekuat itu. Di lain sisi, beberapa orang yang awalnya berniat untuk menyerang Zovan mulai berhamburan. Mereka takut mati. Dan saat itu Huang Pu Qiantian pun melancarkan rencana kedua, yaitu mengaktifkan sebuah rai. Sontak para pasukan yang bersembunyi di hutan pun mengaktifkan rai tingkat 1, di mana rai itu membuat tubuh Zovan menjadi berat dan sulit bergerak. Dan saat itu juga semangat para musuh pun melonjak. Mereka pun langsung berusaha keras untuk menyerang Zovan. Kali ini sasarannya adalah sayap petir miliknya. Sontak ratusan senjata pun mulai mendekati Zovan. Para penonton yang merupakan aliansi Zovan merasa khawatir dengan kejadian tersebut. Tapi apa yang terjadi selanjutnya masih di luar perkiraan. Zovan pun berkata, mata kehampaan tingkat 1. Sontak seluruh senjata yang awalnya mendekat kepada Zovan menghilang begitu saja. Dan ledakan petir ungu pun menghampiri atau mengenai seluruh orang yang mendekat ke arah Zovan. Ratusan orang pun tumbang dan beberapa sisanya kembali berhamburan. Yan Bangau pun mulai berkeringat. Ia tidak menyangka jika Zovan sangat merepotkan. Lalu ia pun berbisik kepada Huang Pu Qiantian. Dan disinilah akhirnya Huang Pu Qiantian langsung turun tangan untuk melawan Zovan karena ia merasa seluruh bawahannya hanyalah sampah. Karena bagaimana bisa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang tidak bisa melawan satu bocah di ranah penempaan tulang. Di lain sisi, di bangku penonton, Long Jiu sangat terkejut terhadap Zovan. Ia tahu benar petir ungu yang digunakan oleh Zovan sama dengan petir ungu yang ia dapatkan. Hanya saja petir milik Zovan jauh lebih kuat. Dan beberapa anggota aliansi lainnya juga merasa terkejut dan senang karena Zovan bisa menghabisi banyak orang sekaligus. Di lain sisi, Chu Qingcheng masih merasa khawatir karena Zovan terlihat sangat kesulitan.
hingga suatu ketika saat Huang Pu Qiantian terlihat langsung turun tangan ke lapangan, suasana pun berubah. Mereka sangat tahu sekali kekuatan dan juga kengerian yang dipancarkan dari Huang Pu Qiantian. Tapi para penonton juga menunggu hal tersebut karena inilah pertarungan yang paling dinanti-nanti, Zhou Fan melawan Huang Pu Qiantian. Di lain sisi, Zhou Fan masih terlihat membantai orang-orang yang awalnya berusaha menyerangnya. Hingga saat ia melihat jika Huang Pu Qiantian saat ini turun tangan, ia pun langsung mengabaikan para semut sebelumnya dan langsung terbang ke arah Huang Pu Qiantian. Dan Zhou Fan pun berteriak, "Huang Pu Qiantian, nyawamu adalah milikku." Begitu juga dengan Huang Pu Qiantian, ia pun langsung terbang ke arah Zhou Fan. Bentrokan dari kedua tenaga pun mengakibatkan ledakan yang luar biasa besar. Bahkan ratusan atau ribuan orang yang berada di sekelilingnya langsung musnah. 6 naga yang berasal dari aliansi gerbang kekaisaran bahkan memilih untuk mundur. Adapun para penonton tampak sangat terpukau. Terlebih lagi Fang Qiubai. Ia tidak bisa menyangka jika perkembangan Zhou Fan selama 5 tahun sangat luar biasa. Bentrokan Zhou Fan dan juga Huang Pu Qiantian pun masih berlanjut hingga akhirnya cakar naga milik Huang Pu Qiantian pun meraih leher Zhou Fan. Di sini ia sangat yakin bisa mengalahkan Zhou Fan. Ia pun berkata mati. Penonton yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Terlebih lagi Fang Qiubai. Ia sangat tahu cakar naga yang digunakan oleh Huang Pu Qiantian merupakan teknik yang tidak biasa. Itu adalah teknik tubuh berlian 9 naga, sebuah teknik yang bahkan dikabarkan telah punah, teknik tingkat bumi. Nenek Chu Bijun yang sempat mendengar perkataan dari Fang Qiubai sangat kaget karena ia tahu benar teknik tingkat bumi merupakan teknik yang sangat luar biasa kuat. Dan dengan itu juga nenek pun tahu jika gerbang kekaisaran memanglah monster yang sangat sulit dihadapi. Di lain sisi, cakar dari Huang Pu Qiantian bahkan bisa menghancurkan sebuah gunung. Zhou Fan terlihat sangat terdesak. Dan tepat sebelum cakar tersebut mengenai Zhou Fan, ia pun berkata, teknik pertama dari mata kehampaan surgawi, dan Zhou Fan pun menghilang. Tidak hanya sampai di situ, beberapa saat kemudian ia sudah berada di sebelah Huang Pu Qiantian dan sebuah pukulan yang dilapisi oleh petir ungu pun tepat menghantam tubuh Huang Pu Qiantian. Ia pun terlempar jauh. Dari bangku penonton, Fang Qiubai terlihat sangat terkejut karena ia benar-benar tidak bisa melihat pergerakan dari Zhou Fan. Adapun aliansi dari Zhou Fan terlihat tersenyum. Mereka sangat bahagia melihat Huang Pu Qiantian berhasil dihajar. Nah, itulah part pertama pertarungan antara Zhou Fan melawan aliansi Huang Pu Qiantian ataupun gerbang kekaisaran. Karena ceritanya sangat panjang sekali, mungkin Mimin akan membuat beberapa part. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Kalau rame akan Mimin segera lanjutkan. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.